Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat atau menggambar grafik fungsi kuadrat. Di mana grafik fungsi kuadrat itu ada dua macam. Yang pertama, grafiknya itu menghadap ke atas atau membuka ke atas, dan kedua, grafiknya menghadap ke bawah atau membuka ke bawah. Jadi ada dua macam. Selanjutnya kita ambil contoh bahwa kita ambil contoh ingin menggambar grafik yang persamaannya adalah fx sama dengan x pangkat 2 kurangi 4x kurangi 5. Langkah pertama adalah kita mencari titik potong grafik dengan sumbu x dengan syarat fx ataupun y sama dengan 0 supaya diperoleh titik potong grafik dengan sumbu x. Selanjutnya, berarti apa? X pangkat 2 kurangi 4x kurangi 5 sama 0. Kita faktorkan seperti kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi mencari bilangan jika dikalikan negatif 5 dan dijumlahkan negatif 4, maka kita faktor negatif 5 kita peroleh yaitu 1 dan negatif 5. Nah, kalau kita 1 kurangi 5 negatif 4 dan 1 kali min 5 ketemu negatif 5. Nah, ini sudah cocok. Kemudian kita faktorkan, 1 kita masukkan yang sebelah sini, min 5 masukkan ke sebelah sini. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai x-nya. Yang pertama, x tambah 1 sama dengan 0, berarti x satunya kita peroleh negatif 1. Maka titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu x yang pertama adalah negatif 1,0, atau hasilnya kita berikan nama titik A adalah A-nya min 1,0. Yang kedua, x kurang 5 sama dengan 0, maka x2 nya kita peroleh 5. Maka titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu yang kedua adalah 5,0. Kalau kita beri nama titik B, berarti titik B nya itu adalah titik potong grafik dengan sumbu x yang kedua adalah 5,0. Selanjutnya kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu y, diperoleh jika x sama dengan 0. Nah, jadi titik potong sumbu y itu y-nya sama dengan 0, x-nya. Ya, kalau titik potong sumbu x y-nya 0, tapi kalau titik potong grafik dengan sumbu y, x-nya yang 0. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat tadi. Persamaan fungsi kuadrat, ke fungsi kuadrat, yaitu y sama dengan x pangkat 2 kurangi 4x kurangi 5. X-nya kita ganti 0. Jadi x-nya 0 pangkat 2 kurangi 4 kali 0 dikurangi 5. 0 kuadrat 0, 4 kali 0, 0 kurangi 5, sehingga y-nya kita peroleh negatif 5. Maka titik potong grafik dengan sumbu y adalah 0, negatif 5. Kalau kita beri nama titik C adalah C-nya 0, negatif 5 adalah titik potong grafik dengan sumbu y. Selanjutnya, menentukan titik balik fungsi. Untuk apa? Kita menentukan dulu titik balik fungsinya, dimana fungsi kuadratnya adalah x pangkat 2 kurangi 4x kurangi 0. Kita cari apa dulu mencarinya? Kita mencari A dulu, B dan C. Nah, ini berapa A-nya? Kalau tidak tulis, ini kan koefisien x pangkat 2, kalau tidak tulis berarti dia adalah 1. Nah, 1. B-nya kalau tidak tulis berarti 1. Nah, bukan 0 tapi adalah 1. Ya, berarti 1 bukan 0 adalah 1. Kemudian B-nya negatif 4 dan C-nya adalah negatif 5. Nah, ini kita peroleh. Sehingga yang pertama kita mencari sumbu simetri dulu dengan rumus min B per 2A. Ya, kita masukkan min B per 2A-nya, kita masukkan nilai-nilai B dan A-nya. Min B-nya berapa? Ini 4. Jadi negatif kali negatif 4. Kenapa? B-nya negatif 4 dibagi 2 kali 1, A-nya adalah 1. Kita peroleh negatif kali negatif positif dibagi 2 kali 1, 2, sehingga kita peroleh 2. Maka sumbu simetrinya adalah garis X sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari nilai optimum, di mana optimum nanti caranya apa? Kita mencari D dulu. Mengapa mencari D? Nah, karena rumusnya adalah D per min 4A, maka kita cari nilai D dulu. D-nya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C, sehingga kita nilai min 4 kuadrat. Apa? Karena B-nya min 4, negatif 4,
maka negatif 4 pangkat 2 kurangi min 4 kurangi 4 kalikan A nya adalah 1 kalikan C nya min 5. Nah, min 4 kuadrat berarti berapa? 16. Mengapa? Karena min 4 kali min 4 16. Kemudian ini min kali min plus, maka diperoleh 4 kali 1 kali 5 20. Sehingga D kita peroleh 36. Selanjutnya optimum fungsi. Berarti apa rumusnya tadi? D per min 4A. Kita masukkan nilai D nya 36. Min 4A nya berapa? 1. Maka 36 dibagi min 4 kali 1, kita peroleh 36 dibagi negatif 4. 36 dibagi negatif 4, positif bagi negatif ketemu negatif, sehingga optimum fungsi adalah negatif 9. Sedangkan titik baliknya adalah gabungan antara sumbu simetri dan nilai optimum. Titik baliknya kita peroleh adalah 2, negatif 9. Selanjutnya titik-titik yang kita peroleh tadi kita gambarkan di diagram Cartesius. Nah, ini yang pertama, titik potong grafik dengan sumbu X yaitu titik A min 1,0. Kita peroleh cara begini min 1,0. Yang kedua, titik potong grafik dengan sumbu Y. Yang kedua adalah 5,0. Nah, 5,0. Yang ketiga, titik potong grafik dengan sumbu X titik C. Nah, itu 0, negatif 5. Kemudian sumbu simetri garis X sama dengan 2, kita gambarkan X sama dengan 2. Selanjutnya adalah titik baliknya. P adalah 2, negatif 9. Titik baliknya 2, negatif 9. Kemudian setelah itu kita gambar, kita hubungkan, nanti akan diperoleh seperti ini. Titik-titik kita hubungkan yaitu min 1,0 titik A, titik C nya 0, negatif 5, titik P nya 2,9, dan titik B nya 5,0. Inilah grafik fungsi kuadrat dari persamaan yang kita bahas di atas. Ternyata menghadapnya ke atas atau membuka ke atas, maka karena X pangkat 2 nya itu koefisiennya positif, berarti menghadapnya ke atas. Nah, kesimpulan kemudian titik baliknya dikatakan minimum. Karena apa? Karena ini menghadap ke atas. Kalau kita terus ini, kita di sini, nah ini, setelah ini balik lagi ke atas lagi, maka dikatakan minimum. Ini titik balik minimum. Maka kalau min 9 namanya minimum fungsi. Kalau P 2, negatif 9 adalah titik balik minimum. Kita peroleh 2, negatif 9. Selanjutnya, nah inilah yang disebut titik balik minimum. Kenapa? Titik paling rendah sendiri. Adapun 9 namanya adalah nilai minimum fungsi atau minimum fungsi. Dengan 2 adalah simetri. Selanjutnya kita ambil contoh, fungsinya adalah fx sama dengan min x pangkat 2 kurangi 2x ditambah 3. Sekarang X kuadratnya adalah negatif. Bisa kita tulis fx sama dengan 3 kurangi 2x kurangi x pangkat 2. Hanya dibalik posisinya saja, tetapi nilainya tetap sama. Kemudian syarat untuk menggambar grafik fungsi ini adalah apa? Mencari titik potong grafik dengan sumbu X. Tadi syaratnya fx ataupun y sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 3 kurangi 2x kurangi x pangkat 2 harus sama dengan 0. Nah, kita faktorkan seperti mencari akar persamaan kuadrat. Kita faktorkan, kita peroleh begini. Akhirnya apa? Faktornya adalah ini. Karena apa? Faktor 3 kurangi 2x kurangi x pangkat 2 adalah 3 tambah x dan 1 kurangi x. Mengapa? Karena ini 3 kali 1, 3 kali min 3x. X kali 1 x, sehingga min 3 tambah x adalah 2x. Yang terakhir x kali min x adalah min x pangkat 2. Nah, sesuai ini udah benar. Itu cara faktornya udah tepat. Sehingga kita peroleh untuk ini adalah mencari x-nya yang pertama x tambah
3 tambah X sama dengan 0, kita peroleh X1 nya adalah min 3, sehingga titik potong grafik dengan sumbu X yang pertama, kalau kita beri titik itu A, berarti titik A adalah min 3,0 sebagai titik potong grafik dengan sumbu X yang pertama. Yang kedua, 1 kurang X sama dengan 0, atau kita pindahkan X nya menjadi positif, jadi 1 sama dengan X, kita balik lagi menjadi X sama dengan 1, X2 nya adalah kita peroleh 1, sehingga titik potong grafik dengan sumbu X yang kedua adalah titik B nya 1,0. Kalau kita beri nama titik B, berarti titik potong grafik dengan sumbu X yang kedua adalah 1,0, adalah misalnya kita beri nama titik B. Selanjutnya kita mencari titik potong grafik dengan sumbu Y. Dengan sumbu Y berarti syaratnya apa? X nya 0. Nah, kita peroleh Y adalah min X pangkat 2 kurangi 2X tambah 3. Nah, X nya kita ganti 0, berarti apa? Min 0 pangkat 2, ya, min 0, lalu min 0 pangkat 2 kurangi 2 kali 0 ditambah 3. Kita peroleh ya 0 kuadrat ya 0, 2 kali 0, 0 tambah 3, sehingga Y nya kita peroleh sama dengan 3. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0,3. Kalau kita beri nama titik C, berarti titik C nya adalah titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0,3. Selanjutnya adalah kita mencari nilai optimum fungsi. Ya, dari fungsi-fungsi ini kita mencari A, B, C-nya dulu. Seperti yang sudah kita bicarakan di atas, yaitu bahwa kalau tidak ada angkanya berapa nih A-nya? Nah, kok nggak ada angkanya 1, ya nggak perlu ditulis. Berarti adalah min 1 sebagai A, B-nya adalah negatif 2, dan C-nya kita peroleh 3. Sehingga kita mencari sumbu simetri adalah dengan rumus min B per 2A. Masukkan nilai B dan nilai A. Nah, min B-nya berapa? Min 2, jadi min kali min 2. Nah, dan ini 2 kali negatif 1 karena A-nya adalah negatif 1. Jadi koefisien X pangkat 2-nya adalah min 1. Kemudian kita peroleh min kali min plus 2 kali min 1 min 2, kita peroleh berarti sama dengan min 1, sehingga sumbu simetri grafik fungsi ini adalah garis X sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita mencari D. Untuk mencari optimum kita cari D dulu. Mengapa? Karena rumusnya sudah jelas bahwa optimum fungsi adalah D per 4 min 4A. Nah, sehingga nilai B kita masukkan. Min 2 dikuadratkan, min 4 kalikan A negatif 1 dan C nya adalah 3, sehingga kita peroleh apa tadi? Min 2 kuadrat, kita peroleh berapa? 4. Kenapa? Negatif 2 kan negatif 2 kan diperoleh 4. Selanjutnya min kali min plus lagi, jadi 4 kali 1 ini min 4 kali min 1, 4 kali 3 diperoleh 12, sehingga kita peroleh D nya adalah 16. Selanjutnya berarti optimum fungsi adalah D per min 4A. Kita peroleh D nya masukkan 16, sedangkan min 4 A nya adalah min 1, sehingga kita peroleh 16 bagi 4. Kenapa? Min kali min plus min 4 kali min 1, 4, sehingga kita peroleh nilai optimumnya adalah 4. Sehingga titik balik fungsinya adalah gabungan daripada sumbu simetri dan optimum. Kita peroleh berapa? Min 1,4. Selanjutnya titik-titik tadi kita gambarkan di diagram kartesius. Yang pertama titik potong grafik dengan sumbu X yang pertama adalah A adalah min 3,0, kita peroleh. Yang kedua B nya lah 1,0, titik potong grafik dengan sumbu yang kedua adalah B nya 1,0. Kemudian C nya titik potong grafik dengan sumbu Y, ya, berarti X nya 0, kita peroleh. Yang ketiga sumbu simetrinya, selanjutnya sumbu simetri garis X sama dengan negatif 1 adalah ini sumbu X. Grafik itu garis X sama dengan 1 sebagai sumbu simetri, dan titik baliknya adalah min 1,4, kita peroleh min 1,4. Selanjutnya ya gambar kita gambarkan adalah seperti ini. Seperti ini ya. Jadi
titik potong. Nah, gambar kan menghadap ke bawah. Ini sumbu simetrinya. Sehingga kita simpulkan kalau koefisien X pangkat 2-nya negatif, berarti titik itu grafik itu menghadap ke bawah. Maka ini adalah grafiknya. Ini titiknya 0,3, min 3,0, 1,0, 0,3 dan min 1,4. Karena titik P ini adalah titik paling tinggi, grafiknya menghadap ke bawah, maka titik P titik paling tinggi, maka dikatakan titik balik maksimum diperoleh adalah min 1,4. Demikianlah, bisa bermanfaat.